subscribe to my channel. Syekh Yasin Al-Fadhani adalah ulama Mekkah berdarah, Indonesia yang dikagumi dunia karena keluasan ilmu dan karomah yang dimilikinya. Banyak ulama memberinya gelar Al-Musnid Dunya, pemilik sanad terbanyak di dunia. Nama lengkapnya Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadhani, lahir di Mekkah, Arab Saudi, 17 Juni 1915 dan wafat di Mekkah, 20 Juli 1990 pada usia 75 tahun. Dia adalah seorang ahli muhaddits, ahli sanad hadits, ilmu falak, ahli tasawuf, dan pendiri Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah Mekkah. Syekh Yasin merupakan putra ulama terkenal. Syekh Muhammad Isa Al-Fadhani asal Padang, Sumatera Barat, sehingga namanya dijuluki Al-Fadhani. Jumlah karyanya mencapai 97 kitab. Di antaranya 9 kitab tentang ilmu hadits, 25 kitab tentang ilmu dan usul fiqh, 36 kitab tentang ilmu astronomi, falak, dan sisanya tentang ilmu-ilmu yang lain. Buku-bukunya banyak dibaca para ulama dan menjadi rujukan lembaga-lembaga Islam, pondok pesantren, baik itu di Arab Saudi maupun di Asia Tenggara. Kitabnya yang paling terkenal Al-Fawaid Al-Janiyah menjadi materi silabus dalam mata kuliah Usul Fikih di Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo. Syekh Yasin dikenal sebagai ulama yang gigih mengumpulkan sanad. Untuk mendapatkannya, dia rela bersafari ke berbagai negara. Dia menemui lebih dari 700 guru dan ulama dari berbagai belahan dunia seperti Suriah, Lebanon, Palestina, Yaman, Mesir, Maroko, Irak, Pakistan, Rusia, India, Indonesia, dan Malaysia. Sejak kecil, Al-Fadhani mempelajari Islam dari ayahnya, Syekh Muhammad Isa. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Asy-Syauthiyah. Karena guru-guru asal India merendahkan para pelajar Indonesia, ia pun mendirikan Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah dan menamatkan pendidikannya di sekolah tersebut. Di samping menimba ilmu, ia aktif mengajar dan memberi kuliah di Masjidil Haram dan madrasah yang didirikannya. Dia juga dikenal sebagai seorang ulama yang kukuh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak kecil, Syekh Yasin sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan saat menginjak usia remaja, ia mampu mengungguli rekan-rekannya dalam penguasaan ilmu hadis dan fiqih, sehingga para gurunya sangat mengaguminya. Selain belajar dari ayahnya, Syekh Yasin juga menimba ilmu kepada Syekh Mukhtar Utsman, Syekh Hasan Al-Mashisath, Habib Muhsin bin Ali Al-Musawa. Keahliannya dalam hal periwayatan hadis membuat banyak ulama-ulama dunia berbondong-bondong datang kepadanya. Bahkan Al-Allamah Habib Segaf bin Muhammad As-Segaf, salah seorang ulama dan waliullah dari Hadramaut, Yaman, sangat mengagumi keilmuan Syekh Yasin sehingga menyebut Syekh Yasin dengan sayuthiyuh zamanihi. Kekaguman para ulama terhadap sosok Syekh Yasin tak hanya karena keluasan ilmunya semata, namun karena kesederhanaannya. Meskipun seorang ulama besar, Syekh Yasin tidak segan-segan keluar masuk pasar memikul dan menenteng sendiri sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dengan memakai kaos oblong dan sarung, Syekh Yasin juga sering nongkrong di warung teh sambil menghisap sisa. Tak ada seorang pun yang berani mencelanya karena ketinggian ilmu yang dimilikinya. Apabila musim haji tiba, Syekh Yasin mengundang ulama-ulama dunia dan pelajar untuk berkunjung ke rumahnya untuk berdiskusi. Tak sedikit dari para ulama yang meminta ijazah sanad hadis dari Syekh Yasin. Namun, sekalipun musim haji sudah berlalu, rumah Syekh Yasin selalu ramai dikunjungi para ulama dan pelajar dari berbagai negara. Tak heran jika ulama kelahiran abad 20 ini banyak dipuji para ulama dan gurunya, seperti ahli hadis dari Maroko bernama Sayyid Abdul Aziz. Al-Qumari menjulukinya sebagai ulama kebanggaan Haramain, Mekkah dan Madinah. Dr. Ali Juma, salah satu mufti Mesir, guanan kitab Hasyiyah Al-Mam, Baijuri ala Jawahirut. Tauhid yang ditahkiknya mengatakan bahwa dia mendapat ijazah sanad dari Syekh Yasin Al-Fadhani. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdal sebagai mufti negeri Murawah, Yaman sampai mengarang sebuah syair khusus untuk memuji Syekh Yasin Al-Fadhani. Berikut satu bait syairnya. Engkau tak ada taranya dalam ilmu dan hakikat. Dibangun orang kejayaan kaulah satu-satunya yang jaya. Selain itu, Dr. Yusuf Abdul Razak, dosen Usuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo juga memuji Syekh Yasin dengan perkataan dan syair yang panjang. Salah satu bait syairnya bunyinya, engkau di tengah kami orang terpilih dari orang terhormat. Tak pernah mata melihat manusia seumpama mereka. Kemudian, As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama besar Mekah, Syekh M. Mamduh Al-Mishri dan Al-Habib, Ali bin Syekh Bil-Faqih Siwun Hadramaut, pernah memuji karangan-karangannya. Dr. Yahya Al-Gautsani bercerita,
Ia pernah menghadiri majlis Syekh Yasin untuk mengkhatam Sunan Abu Daud. Ketika itu hadir pula Muhaddits Al-Maghrib Syekh Sayyid Abdullah bin Ash-Shiddiq Al-Ghumari dan Syekh Abdul Subhan Al-Barmawi dan Syekh Abdul Fatah Rawah. Pujian juga tak hanya datang dari ulama Ahlus Sunnah. Seorang ulama Wahabi Prof. Dr. Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Abi Sulaiman, dosen di Rasatul Ulia Universitas Ummul Qura, di dalam kitab Al-Jawahir Ats-Tsaminah fi Bayan Adillat Alam Al-Madinah berkata, Syekh Yasin adalah muhaddits, faqih, mudir madrasah Darul Ulum, pengarang banyak kitab dan salah satu ulama Masjidil Haram. Di tengah banyaknya pujian kepadanya, Syekh Yasin tak lupa dengan asal nenek moyangnya. Meskipun sibuk mengajar, dia masih menyempatkan waktunya berkunjung ke berbagai negara, terutama ke Indonesia. Banyak ulama-ulama yang bertemu Syekh Yasin ingin dianggap murid oleh beliau dan minta ijazah sanad hadis. Kejadian menarik adalah ketika Syekh Yasin berkunjung ke Indonesia, banyak ulama dari berbagai daerah ramai-ramai menemui Syekh Yasin untuk dianggap murid. Salah satunya adalah KH Syafi'i Hazmi, Hadzami Dr. Burhanuddin Umar Lubis, KH Maimoen Zubair, Rembang, KH Sahal Mahfudz, Pati, KH Dr. Abdul Muhith Abdul Fattah, KH Zayadi Muhajir, KH Ahmad Junaidi, KH Idam Khalid, KH Tahir Rahili, KH Ahmad Muthohar Mrangen, Dr. Muslim Nasution, Goiden KH Yusuf bin Hashim Ashari, Prof. Dr. Sayyid Agil Hussein Al-Munawar, Prof. Dr. Muhibbuddin Wali Al-Khalidi, Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, Syekh Abdul Fatah Rawah, Tuan Guru KH Abdullah bin Abdurrahman Pondok Lubuk Tapah Kelantan, Tuan Guru Koh Hashim bin Abu Bakar Pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Hal menarik dari sosok Syekh Yasin selain ilmunya yang luas, dia juga memiliki karomah. Kelebihan dan kemuliaan sosok Syekh Yasin ini bukan rahasia umum lagi. Semua ulama dan murid yang mengenalinya dibuat takjub karena karomahnya. Pernah suatu ketika ada seorang tamu asal Syria, Zakaria Thalib, mendatangi rumah Syekh Yasin pada hari Jumat. Ketika adzan Jumat dikumandangkan, Syekh Yasin masih saja di rumah. Akhirnya tamu tersebut keluar dan salat di masjid terdekat. Seusai salat Jumat, ia menemui seorang kawan dan ia pun bercerita pada temannya bahwa Syekh Yasin tidak salat Jumat. Namun, hal itu dibantah temannya tersebut seraya berkata, "Kami sama-sama. Syekh Yasin salat di Nujah, yaitu di Masjid Syekh Hasan Al-Masyat yang jaraknya jauh sekali dari rumah beliau." KHM Abrar Dahlan juga pernah bercerita, suatu hari Syekh Yasin menyuruhnya membuatkan syai, teh, dan sisa Arab. Setelah Abrar menghidangkannya dan Syekh Yasin mulai meminum teh, dia pun keluar menuju Masjidil Haram. Ketika kembali, saya melihat Syekh Yasin baru pulang mengajar dari Masjidil Haram dengan membawa beberapa kitab. Saya menjadi heran dan merasa aneh. Anehnya tadi di rumah menyuruh saya bikin teh. Sekarang beliau baru pulang dari masjid. Kata K.A. Abrar, pernah salah seorang murid Syekh Yasin, Kasha Abdul Hamid dari Jakarta, menghadapi kesulitan dalam mengajar ilmu fiqih bab diyat, sehingga pengajian terhenti karenanya. Malam hari itu juga, dia mendapati sepucuk surat dari Syekh Yasin. Begitu membuka isi surat tersebut, ternyata isinya adalah jawaban dari kesulitan yang sedang dihadapinya. It's beres heran, dari mana Syekh Yasin tahu, sedangkan ia sendiri tidak pernah menanyakan kepada siapapun tentang kesulitan ini. Syekh Mukhtaruddin, asal Palembang juga bercerita, ketika Presiden Soeharto sedang sakit mata, beliau mengirim satu pesawat khusus untuk menjemput Syekh Yasin. Akhirnya, Pak Soeharto pun sembuh berkat doa beliau. Setelah sekian lama membaktikan dirinya dalam pengembangan ilmu agama, Syekh Yasin berpulang ke hadiratnya pada Jumat Subuh, 27 Zulhijjah tahun 1410 bertepatan tanggal 20 Juli 1990. Dalam usia 75 tahun, dalam waktu singkat berita kewafatannya menyebar luas. Orang-orang pun berdatangan berduyun-duyun untuk bertakziah. Wajah beliau ketika wafat tampak berseri-seri dan tersenyum. Setelah disalati usai salat Jumat, jasad Syekh Yasin dimakamkan di pemakaman Ma'la. Kebesaran Allah tampak dalam prosesi penguburan jenazah ulama besar tersebut. Begitu jenazah dimasukkan ke liang lahat, bukan liang yang sempit dan lembab yang tampak, tapi liang tersebut berubah menjadi lapangan yang luas.
membentang disertai semerbak wewangian yang harum mewangi dan menyegarkan. Beliau meninggalkan 1 orang istri dengan 4 orang putra, yaitu Muhammad Nur Arafah, Fahd, Ridha dan Nizar.